Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ada semangat ya pagi ini. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak kami sekalian, pada pagi hari ini kita tidak lupa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya. Baik anak-anak Bapak yang saleh dan soleha, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baik Bapak-bapak yang soleh dan soleha, Bapak mau ngecek dulu kehadirannya. Siapa kira-kira yang hadir hari ini? Ada semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian seperti biasa, untuk meningkatkan rasa religius kita membaca surah-surah pendek. Surah pendek yang kita baca pada hari ini adalah surah Al-Ikhlas. Tahu surah Al-Ikhlas kan? Kalau baik, sama-sama kita saya dengan ta'awuz dulu. Kita mulai. Baik, terima kasih. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua pada materi meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Minggu yang lewat kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan dalil-dalilnya, ya kan? Jadi Bapak akan mereview pembelajaran kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat pengertian iman menurut bahasa? Silakan. Iman menurut bahasa percaya atau yakin.
Ya bagus, tangan. Bagus, pintar ya. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah menurut istilah. Silakan. Iman kepada kitab Allah SWT secara istilah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ya bagus, tangan. Luar biasa, masukkan ya pelajaran yang lewat. Satu lagi. Apa dalil beriman kepada kitab-kitab Allah? Kamu tahu? Silakan. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bagus, bagus sekali. Tepuk tangan kita semua dulu. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, di pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang masih di seputaran materi meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, akan tetapi submaterinya adalah tentang kitab-kitab Allah, nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Sebelum kita masuk pada kegiatan yang kedua, Bapak akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasarnya adalah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah pembelajaran ini siswa-siswi kami semua dapat menyebutkan Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah dengan benar. Dan yang kedua, memahami kitab Allah SWT itu sebagai petunjuk bagi manusia. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak Bapak sekalian, masuk kita pada kegiatan yang pertama. Kita akan mengamati gambar dan video. Baik, semuanya tolong diamati gambar yang ada di depan. Sudah lihat semua? Kira-kira ini gambar apa? Jalan. Ada jalan, kemudian ada orang. Orangnya lagi ngapain? Kenapa dia lagi bingung? Nampak dia lagi bingung karena dia lagi garuk-garuk kepala. Kenapa dia bingung? Karena kalau kita baca di captionnya, dia bingung mau kemana. Dia tidak memiliki arah dan tujuan yang benar. Ya. Dia mau ke kanan, ke kiri, atau ke depan. Dia tidak tahu. Inilah orang-orang yang tidak memiliki tujuan. Baru kita kalau naik kendaraan, ya, kita membawa sepeda motor, kalau kita tidak mempunyai tujuan, maka kita akan berputar-putar, ya kan? Nah, jadi kehidupan ini, di dunia ini kita harus mempunyai tujuan, ya. Yang kedua, kita mengamati video dulu, ya. Coba diamati videonya. Baik anak-anak Bapak, sudah dilihat tadi videonya? Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan apa yang sudah diamati? Silakan. Dari video yang sudah kita amati, kita bisa mengambil bahwa dalam kehidupan ini kita harus memiliki usaha dan tidak menentukan. Karena jika kita memilikinya, kita tidak akan bisa. Ya bagus sekali, terima kasih. Baik anak-anak Bapak, yang Bapak banggakan, apa yang dikatakan teman kalian Nur Kurnia itu sudah benar. Bahwasanya dalam menjalankan hidup dan kehidupan dunia ini, kita
kita harus mempunyai arah dan tujuan. Ya. Buat apa? Supaya ketika kita melakukan perjalanan itu, supaya tidak tersesat jalan. Ya. Jadi kita manusia membutuhkan petunjuk. Ya. Apa petunjuknya? Petunjuknya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menggunakan petunjuk kitab sebagai pegangan kita di dunia ini, maka mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik anak-anak Bapak sekalian, Bapak mau menjelaskan sedikit atau memberikan penguatan, ya, bahwasanya kitab-kitab Allah ini yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Inilah kitab yang pertama turun. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi atau 2 abad setelah Taurat di daerah Yerusalem. Adapun kitab-kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Dalil nakli tentang kitab Zabur ini ada pada Quran Al-Surah ayat 55. Silakan bacakan firman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Baik, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Saya Pak, Silakan. bagaimana cara beriman kitab-kitab sebelum Al-Quran? Bagaimana cara Beriman. beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran turun? Itu maksud kamu kan? Bagus, silakan dulu. Baik, pertanyaan bagus. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran turun? Berarti kitab Taurat, Zabur dan Injil. Jadi cara mengimaninya adalah kita cukup yakin akan keberadaannya. Yakin kita bahwasanya Taurat telah diturunkan kepada Musa. Kita yakin bahwa Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Begitu juga dengan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Akan tetapi kita tidak wajib mengamalkan isinya. Ya. Kenapa? Karena penyempurna itu adalah Al-Quran, inilah yang wajib kita amalkan. Kita yakini keberadaannya dan kita amalkan isinya, Al-Quran. Tapi kalau Taurat dan Injil tadi tidak, Zabur tadi tidak. Kenapa? Karena kita cukup meyakini keberadaannya saja, tapi tidak wajib mengamalkan isinya. Paham? Pas? Ada lagi yang mau tanya? Tidak lagi? Tidak, baik. Kegiatan kita selanjutnya adalah membentuk kelompok. Jadi kelompok kita kali ini, pada pertemuan ini kita pakai kelompok minggu yang lalu saja, ya. Silakan membentuk kelompok. Silakan. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sudah rapi semuanya ya. Jadi tugas kita kali ini Bapak akan bagikan LKPD, ya. Nanti tiap kelompok mengerjakannya secara tertib, ya. Boleh menggunakan bahan-bahan referensi baik dari buku yang Anda pegangan buat buku siswa,
boleh juga mengambilnya dari internet ya. Kalau ada handphone boleh mengambil dari internet jawabannya, tidak masalah ya. Kemudian nanti setelah dikerjakan, maka satu orang nanti perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan ke depan hasil dari diskusinya. Sudah paham? Nah, baik, kalau sudah paham, Bapak bagikan langsung KPD-nya. Silakan dikerjakan ya. Baik, sudah saya bagikan KPD-nya. Untuk diskusi kelompok, Bapak berikan waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Saya bisa mengerjakan ya? Bisa ya? Kelompok 2 ada kira-kira yang sudah? Baik, sudah selesai semuanya? Sudah Pak? Sudah? Nah, baik. Sekarang satu perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Silakan Kak. Yang kelompok 1 bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Pertanyaannya 1. Tuliskan 4 nama kitab Allah dan Nabi masuk ke mana? Jawabannya 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Pertanyaan kedua, cara beriman kepada kitab Allah. Jawabannya 1. Mempercayai keberadaan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 2. Mempelajari isi kandungan Al-Quran. 3. Memperhatikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Baik, kira-kira kelompok 2 dan 3 ada yang mau ditanyakan? Bagaimana, sudah bagus? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semuanya sudah menyampaikan hasil kelompoknya. Bapak memberikan nilai ya. Yang paling bagus hasil presentasinya adalah siapa ya? Semuanya bagus, tepuk tangan kita semua. Baik, demikian kegiatan kita untuk berdiskusi. Kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Baik anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, tiba kita pada penghujung pembelajaran kita. Tapi sebelum pembelajaran kita tutup, kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan, menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa bisa? Silakan Fikri. Kesimpulan dalam semua pembelajaran kita itu satu, bahwasanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita harus mempunyai pedoman atau petunjuk, yaitu kita Allah sehingga kita dapat selamat di dunia akhirat. Dua, kita Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 3, asal penemuan yaitu kita Taurat kepada Nabi Musa, kita Zabur kepada Nabi Daud, kita Injil kepada Nabi Alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, tepuk tangan buat Fikri. Baik, anak Bapak dan soleh-soleha, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, jangan lupa
dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita harus mempunyai arah dan tujuan, ya. Untuk mencapai tujuan yang baik, yang lurus itu kita harus mempunyai petunjuk. Apa petunjuknya? Itulah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Demikian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bapak banggakan, minggu depan kita melanjutkan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu tentang kitab dan suhuf. Jadi jangan lupa kita pelajari di rumah, ya, supaya minggu depan kita tidak kesulitan dalam mempelajarinya. Ada yang tahu kira-kira suhuf itu apa? Silakan. Itu adalah kalender Quran. Pak, ada yang lain? Baik, Bapak jelaskan sedikit. Suhuf itu adalah firman Allah yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Jadi beda dengan kitab. Kitab itu sudah dibukukan. Sedangkan suhuf itu masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Tapi baik dia berpisah maupun utuh dia sudah dijilid, tapi itu adalah sama-sama firman-Nya Allah. Jadi kita pelajari minggu depan. Ya. Untuk detailnya, untuk lebih jelasnya minggu depan kita pelajari, ya. Kemudian Bapak nanti akan mengirimkan link untuk mengerjakan tugas melalui WA kelas, ya. Kita kerjakan di rumah. Baik. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat kepada kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.